Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang saya kembali bisa menyapa Anda melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah teori sosial yang menyebutkan bahwa salah satu ciri masyarakat masa kini adalah sensasionalis. Apa maksudnya dan apa tandanya, apa contoh konkretnya? Sebagai contoh, saudara, di masa kini keberhasilan instan itu cenderung lebih menarik perhatian daripada buah dari sebuah usaha yang dilakukan secara konsisten dan pada akhirnya menuai hasil secara gradual atau bertahap. Katakanlah seorang artis yang tiba-tiba saja berubah, beralih profesi menjadi pengkhotbah, biasanya lebih menarik, lebih diminati daripada seorang pendeta yang berkhotbah secara rutin di sebuah gereja. Ini salah satu ciri dari masyarakat yang memuja sensasionalisme. Dan di sisi lain, saudara, kita pernah mendengar istilah yang disebut sebagai hustle culture atau budaya gila kerja, yang tujuan akhirnya sebetulnya adalah mengagung-agungkan keberhasilan atau kesuksesan finansial di usia muda. Nah, ini juga menjadi salah satu ciri bahwa masyarakat kita cenderung menjadi para glory hunter atau para pemburu kemenangan atau kejayaan dalam hidup. Nah, sekarang mari kita belajar dari bacaan leksionari hari ini dari Ibrani 3 ayat 1-6. Musa di dalam tradisi Yahudi diyakini sebagai tokoh yang tertinggi. Kenapa? Karena pengalaman imannya yang begitu spektakuler, begitu sensasional ketika dia berjumpa Allah muka dengan muka di Gunung Sinai. Kita tahu ceritanya, saudara. Musa sendiri menyaksikan bagaimana dua loh batu itu ditulis, Alkitab mengatakan, dengan jari Allah sendiri. Nah, ini sebuah pengalaman yang sangat tidak terbayangkan dengan akal pikiran kita. Bagaimana Allah menulis dengan jarinya sendiri, dan itu disaksikan oleh Musa. Nah, tapi saudara, yang menarik, penulis surat Ibrani justru menekankan tentang keutamaan Kristus yang lebih tinggi dari Musa. Jika dalam alam pikir orang Yahudi Musa itu adalah tokoh yang tertinggi, maka penulis surat Ibrani yang paham betul pemikiran Yahudi ini, paham betul Yudaisme, yang menekankan tentang keutamaan Kristus, sebab Kristus lebih tinggi dari Musa dikatakan. Nah, saudara, Kristus lebih tinggi dari Musa. Kenapa? Tentu alasannya bukan karena hal-hal spektakuler, sensasional yang dialami atau disaksikan oleh Musa, tetapi sebuah alasan teologis, karena di dalam pribadi Kristus itulah berdiam kepenuhan ilahi yang mewujud dalam kemanusiaan, yang merangkul segala kesederhanaan, keugaharian, bahkan penderitaan-penderitaan dan pergumulan manusia. Nah, saudaraku, dari sini kita belajar bahwa hidup Kristen yang sejati itu adalah hidup yang meneladan hidup Kristus di dalam segala keutuhannya. Hidup kita menjadi berharga bukan karena peristiwa-peristiwa spektakuler yang kita alami, bukan sekedar karena pencapaian-pencapaian sensasional dalam kehidupan kita, tetapi justru ketika kita mengambil bagian, kalau dalam bahasa Rasul Paulus, bahkan di dalam penderitaan Kristus, kita menjadi semakin serupa dengan Dia. Pergumulan-pergumulan hidup kita pun ternyata mengantar kita untuk semakin bertumbuh mengenal Tuhan. Pergumulan hidup sekalipun mengantar kita untuk menghayati bahwa firman yang kita dengar dan kita renungkan itu begitu hidup dan begitu dekat dengan kehidupan kita. Maka saudaraku, mari kita definisikan ulang makna keberhasilan hidup. Apa arti kemuliaan diri kita, kemuliaan hidup kita sebagai manusia baru di dalam Tuhan. Selamat merenungkan, selamat mencari makna hidup Anda hari ini. Salam.